that space, but weaker has been waiting for the right day. Like the right day ever comes, now it's Friday. Jujur ya, lama-lama aku tuh berpikir kalau brand-brand makeup tuh cuman kayak ngejar yang penting setiap bulan atau setiap 2 bulan sekali mereka ngeluarin produk kayak makeup ataupun skincare. Soalnya kayak mereka tuh rebut-rebutan terus-terusan mengeluarkan produk-produk baru dan awalnya aku pikir Insta Perfect ini juga sama. Jadi kayak seolah-olah yaudah ya keluarin packagingnya lebih cantik supaya penjualannya ada terus. Karena sejujurnya aku tidak ada masalah sih sama Insta Perfect yang ini. Lalu aku bertanya-tanya kenapa mereka ngeluarin Insta Perfect yang ini. Dan setelah aku cobain hampir 1 minggu lebih aku tahu bedanya. Dan kayaknya kalian tuh kalau misalnya suka yang ini ada kemungkinan tidak suka yang ini. Atau kalian gak suka ini ada kemungkinan kalian bakal suka yang ini. Dan aku akan nyantumin wear testnya juga, jadi make sure kalian nonton videonya dari awal sampai selesai. Yang pertama aku mau bahas harganya dulu. Untuk Insta Perfect yang lama ini harganya itu terakhir aku cek di 154.000. Dan kalau Insta Perfect yang baru ini harganya itu di 173.000. Beberapa waktu lalu aku tuh sempet bikin video tentang Insta Perfect dan aku tuh nyebutnya pakai tambahan Wardah. Dan ternyata orang-orang tuh pada nggak tahu kalau di awal kemunculan Insta Perfect tuh sebenarnya si Insta Perfect ini tuh adalah sister brandnya Wardah. Aku nggak tahu sih sekarang mereka udah misah 100% atau masih sister brand. Tapi kalau dulu tuh namanya Wardah Insta Perfect. Dan untuk kedua produk ini tuh dinamainnya sama Insta Perfect Skin Cover Air Cushion. Aku kemarin beli 2 shades yang sama, sengaja shades N42 Sienna Sand. Karena aku ngerasa cocok banget pakai Sienna Sand yang ini nih. Nah, makanya yang barunya aku beli juga Sienna Sand. Nah, keduanya ini udah ada SPF 50 PA++++. Oke, aku akan bahas dulu secara packaging. Sebenarnya untuk yang Insta Perfect ini menurut aku packagingnya bagus. Dan si Insta Perfect ini tuh kelihatannya mewah. Jadi awalnya tuh kalau nggak salah Insta Perfect ini muncul sebagai sister brandnya Wardah yang dengan kesan yang lebih eksklusif dan produknya tuh lebih bagus sih menurut aku. Nah, kalau yang Insta Perfect ini warnanya tuh kayak ada holog-holog gitu, lebih cantik warnanya dan terlihat lebih modern. Sebenarnya kalau dari packagingnya sih dua-duanya aku suka karena dua-duanya juga bagus. Untuk beratnya sama-sama di 11 gram. Nah, yang paling kelihatan berbeda dari kedua produk ini adalah puffnya. Kalau yang lama puffnya bentuknya masih bulat kayak gini, nah yang baru ini puffnya tuh bentuknya teardrops, ujungnya tuh tajam gini, ujungnya tuh kayak runcing gini. Awalnya sih aku ngerasa kayak teardrop ini tuh ngaruh ya, tapi setelah aku sering make upan dan membandingkan antara puff yang teardrop dan yang tidak teardrop, ini tuh membantu banget sih untuk area-area bawah mata, area-area dekat hidung. Nah, terus untuk puff yang baru ini tuh ada antibakterial dan velvety puff. Oke, aku tambahin juga untuk produk yang ini tuh pertama kali muncul dia tuh punya klaim katanya ini tuh punya Urban Skin Veil yang bisa melindungi skin barrier dan melindungi kulit dari kayak paparan polusi, kotoran-kotoran gitu. Yang bisa melindungi skin barrier untuk jangka waktu yang lama. Kandungannya juga non-comedogenik untuk yang ini. Nah, kalau yang produk baru ini aku lihat-lihat sih nggak ada yang kayak mengkedepankan bahwa ini tuh ada skin veil bisa melindungi dari polusi dan segala macam, tapi yang pasti yang ini tuh ada hyaluronic acid-nya, jadi bisa lebih melembabkan. Dan untuk yang ini tuh katanya ada real skin filter. Kalau yang soal real skin filter sih aku udah pernah nyoba dari brand Tirtir, dan di antara semua cushion Tirtir yang aku coba, yang warna orange itu adalah cushion yang paling aku suka dari series Tirtir, tapi belum masuk ke Indonesia. Kemarin waktu aku nge-DM ke official mereka sih katanya segera akan hadir di Indonesia. Dibanding yang merah aku lebih suka yang oranye. Nah, ini lokalnya nih dia mengklaim kalau dia juga punya real skin filter. Jadi kita akan langsung cobain dan bandingin. Oh iya, ini tuh kan aku beli N42 Sienna Sand ya. Ternyata shades-nya itu terlihat berbeda pada saat dipakein di wajah atau di swatch juga. Ini aku liatin sama kalian. Ternyata si Insta Perfect yang N42 Sienna Sand ini warnanya lebih terang daripada yang baru. Karena hari ini aku mau pakai sebelahan. Kalau dipakai sebelahan dia itu nggak terlalu kentara sih sebenarnya. Cuman kalau yang merhatiin pasti akan menyadari bahwa wajahnya tuh setengah lebih cerah dan setengah lagi lebih gelap. Nggak gelap sih, lebih cerah dan lebih apa ya namanya, lebih down lah gitu sih warnanya. Nah, ini aku akan kasih lihat sama kalian untuk coveragenya dulu. Ini ada bekas jerawat di sini. Nah, ini tuh coveragenya
medium to full, tapi menurut aku lebih ke full sih si cushion ini, karena dia lebih bisa menutup ketidaksempurnaan yang ada di kulit wajah aku. Tuh, ini aku tuh udah suka sama shades-nya, karena menurut aku ini tuh shades-nya sudah pas banget sama kulit wajah aku. Yang paling aku rasakan saat aku pertama kali nyoba kedua cushion ini adalah cushion yang lama ini hasilnya lebih matte. Dia tuh kan klaimnya sendiri memang finishnya semi matte ya, bukan yang glowing atau gimana. Dia memang mengklaim kalau dia tuh semi matte. Jadi sebenarnya aku tidak ngeset pakai bedak biasanya kalau pakai cushion yang Insta Perfect yang ini. Nah, makanya aku tuh bilang kalau si Insta Perfect yang lama ini tuh sebenarnya aku nggak ada masalah dan aku suka-suka aja gitu. Jadi aku sempat bertanya kayak, hah, ngapain sih mereka ngeluarin yang baru gitu. Nah, ini tuh sesuai yang dia klaim, hasilnya itu sebenarnya semi matte. Kalau pakai ini dipakai buat daily, kalian nggak perlu setting lagi pakai bedak juga sudah oke. Yang berikutnya aku mau nunjukin sama kalian Insta Perfect yang baru. First impression yang aku rasakan saat pakai cushion ini adalah finishnya itu nggak terlalu matte. Tuh, ini kelihatan kan warnanya beda. Aku sih ngerasa ternyata si warnanya tuh lebih masuk ke kulit wajah aku di shades yang baru. Karena shades yang barunya lebih gelap justru si warnanya. Untuk coveragenya, aku sih ngerasa sama. Dua-duanya tuh medium to full. Terus kalau misalnya kalian ngerasa si coveragenya kurang, bisa ditambahin lagi aja. Nah, dia tuh kan punya klaim real skin filter ya tadi. Aku setuju, ini tuh membuat kulit jadi jauh kelihatan lebih halus. Terus membuat kulit tuh jadi kayak si pori-porinya itu lebih halus. Dan kelihatan bikin kulit jadi lebih sehat. Nggak kelihatan dempul, nggak kelihatan dandan. Apalagi kayaknya shades-nya kalian bisa lihat sendiri, ini lebih pas di kulit wajah aku. Nah, jadi hasilnya kayak gini, kalian bisa lihat perbedaannya. Ini shades-nya aku lihat di layar situ pun kelihatan banget. Warna yang ini tuh lebih cerah daripada yang ini. Terus kalau untuk oksidasinya, menurut aku dia nggak oxidize di kulit wajah aku. Tapi memang dari pas pertama kali diaplikasiin, kayak nunggu sekitar 5 menitan, warnanya tuh agak turun. Tapi itu bukan oksidasi, itu lebih ke kayak warnanya jadi lebih ngeset aja gitu di kulit wajah aku. Nih, ini aku kasih lihat sama kalian supaya lebih jelas. Yang ini itu si kulitnya jadi kelihatan lebih halus, lebih natural, lebih sehat. Sampai step ini kalau ditanya aku lebih suka yang mana, jujur aku lebih suka yang baru sih. Aku yang awalnya berpikir bahwa sih mereka ngeluarin produk baru kayaknya cuman ganti packaging doang deh biar semua orang terus-terusan beli produknya. Ternyata tidak ya, memang ini secara kualitas finishnya lebih bagus sih. Nah, sekarang aku mau beresin dulu semua make up-nya, baru aku akan balik lagi sama kalian. Jadi kira-kira ini hasil make up-nya tuh kalau misalnya dilihat kasat mata sebenarnya secara warna tuh nggak kelihatan banget, tapi aku tetap menyadari gitu ya bahwa yang kanan ini lebih putih. Dan seperti yang aku bilang, dia tuh memang pada saat ngeset warnanya tuh agak turun sedikit, tapi nggak yang sampai bikin kulit wajah jadi kusam. Ini hasilnya bener-bener kelihatan flawless dan memang aslinya sebagus itu. Aku suka banget sama series yang Insta Perfect ini karena menurut aku memang tergolong premium sih ya si produk-produknya. Tapi kalau kalian nanya aku lebih suka yang mana, aku lebih suka cushion Insta Perfect yang baru. Nah, hasil dari makeup ini tuh aku tadi tetap set pakai bedak karena seperti biasa aku pakai standar kalau aku make upan. Terus tapi ini nggak aku set pakai setting spray. Terus kalau misalnya nanti di akhir video aku tunjukin sama kalian, kebetulan itu wear testnya, dan itu kebetulan harinya berbeda waktu aku wear test dibanding hari ini, jadi aku bikin wear testnya duluan lah, supaya aku bisa tahu isi reviewnya kayak gimana. Nah, pada saat aku ngetes, itu aku set pakai bedak, tapi nggak aku pakein setting spray, dan sebenarnya kegiatannya tuh lebih kayak kegiatan daily normal sih, bukan yang olahraga, atau bukan yang kayak naik Gojek apa kepanasan banget. Tapi untuk daily ini tuh emang menurut aku
oke banget. Dan kalau misalnya kalian memang lagi nyari produk cushion yang kira-kira hasil finishnya itu nggak terlalu matte, tapi coveragenya oke banget, nggak kelihatan dempul dan tidak terlihat menor banget gitu ya. Nah, kalian bisa coba cushion si Insta Perfect ini karena hasilnya sebagus ini. Sebenarnya kalian tinggal sesuaiin aja sih. Kalau misalnya kalian lebih suka finishnya yang matte, kalian bisa pakai yang lebih lama. Kalau misalnya lebih suka yang hasilnya agak natural, ada glowingnya sedikit, kalian bisa pakai yang series baru. Jadi gimana menurut kalian? Aku lebih cocok pakai yang mana? Aku sih tetap lebih suka yang baru daripada yang lama. Nah, habis ini aku bakalan tunjukin sama kalian hasil wear test. Ini hasil wear test, tapi aku pakainya daily aja. Dan ini after aku bikin video dengan lighting studio. Nah, kalau yang ini aku bikin pakai lighting cahaya matahari setelah penggunaan 3 jam sampai 4 jam. Untuk yang Insta Perfect lama, kelihatan di area smile line-nya lebih bergaris. Terus hasilnya tuh agak kurang flawless. Tapi kalau di yang Insta Perfect yang baru, hasilnya itu terlihat lebih flawless. Kalau kalian tim complexion matte, aku saranin pakai Insta Perfect yang lama aja sih. Ya, real skin filternya bener-bener terlihat nyata dan bagus banget. Nah, kalau yang ini di hari berbeda dan ini tuh kalau nggak salah 5 jam after penggunaan. Jujur menurut aku dua-duanya bagus sih.